Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam video ini. Bagaimana kabar Ananda soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, jadi tetap semangat ya. Jadi hari ini Ustazah akan membahas materi mengenai penjumlahan dan pengurangan persen. Nah, sebelum itu Ustazah akan menyampaikan ayat mengenai persen. Jadi di surah An-Nisa ayat 162 itu artinya tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dalam kurung Al-Quran dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Masya Allah. Jadi di surah An-Nisa ayat 162 ini dibahas mengenai sholat dan zakat. Nah, di materi tentang zakat itu ternyata membahas tentang persen. Makanya sangat pentinglah kita mempelajari tentang persen, karena di agama kita itu tentunya kita tentunya harus mengetahui tentang persen. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ustazah ingin mengingatkan kembali materi tentang kelas 4. Jadi ini ada kaitannya terhadap materi hari ini. Jadi ada yang masih ingat mengubah desimal ke persen? Ya, misalnya saja 3,4 sama dengan. Jadi 3,4 ini sama ketika kita menuliskan 340 per 100 ya. Jadi hasilnya itu 340%. Jadi desimal ke persen. Misalnya 3,4 itu kan desimalnya. Kemudian kita ubah ke dalam persen, maka hasilnya yaitu 340%. Kemudian yang kedua, 2,25 sama dengan berapa persenkah? 2,25 itu ingat, di belakang angka koma ada 2 angka, itu artinya per 100. Berarti sama dengan 225 per 100. Atau sama saja kita tulis 225%. Kemudian yang ketiga, 1/4. Kira-kira 1/4 berapa persen ya? Nah, 1/4 ini dikali 100 sama dengan 100 per 4. Hasilnya yaitu 25%. Ternyata 1/4 itu sama dengan 25%. Kemudian 2/4 berapa persen? Nah, ternyata 2/4 itu sama dengan 9/4, yaitu 4 kali 2, 8 ditambah 1, hasilnya 9/4. Kemudian untuk mengubahnya ke persen itu harus per 100. Nah, kira-kira 4 kali berapa hasilnya 100? Ternyata 4 kali 25 hasilnya 100. Ketika penyebut kita kalikan dengan 25, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 25. Jadi 9 kali 25 hasilnya 225 per 100 sama dengan 225%. Dan ternyata 2/4 sama dengan 225%. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan persen. Jadi contohnya penjumlahan persen. Misalnya A, 49% ditambah 13% sama dengan. Jadi langsung saja kita jumlahkan karena sama-sama satuannya persen. Jadi 49 ditambah 13 sama dengan 62%. Atau bisa juga kita menggunakan dengan cara bersusun ya.
Kemudian bagian B, 6,1% ditambah 2,4% sama dengan. Jadi kemarin juga kita sudah membahas tentang penjumlahan desimal. Ingat, kita bisa menggunakan dengan cara bersusun dan kita sejajarkan komanya. Maka kita temukan hasilnya 8,5%. Kemudian bagian C, 4,5 ditambah 60%. Nah, tadi kita sudah membahas desimal ke persen. Karena di sini 4,5, maka kita mengubahnya menjadi 450% atau 450 per 100 atau 450% ditambah 60%. Sama dengan 450 ditambah 60 itu hasilnya sama dengan 510%. Kemudian bagian D, 8/4 ditambah 30%. Oke, 8/4 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka kita temukan hasilnya 33/4. Jadi ingat ya, 4 kali 8 ditambah 1 yaitu 33/4. Kemudian kita mengubahnya menjadi persen. Bagaimana cara mengubah menjadi persen? Lihat penyebutnya. Penyebutnya kan di situ 4. Maka 4 kali berapa hasilnya 100. Dan ternyata hasilnya adalah 25. Jadi 4 kali 25 itu sama dengan 100. Karena penyebutnya kita kalikan dengan 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 25. 33 dikali 25 sama dengan 825 per 100. Ditambah 30% sama dengan 825% ditambah 30% sama dengan, yaitu 825 ditambah 30 sama dengan 855%. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut pengurangan persen. Jadi contohnya A, 49% dikurang 13% sama dengan 49 dikurang 13% itu hasilnya sama dengan 36%. Jadi langsung saja kita kurangkannya. Kemudian bagian B, 6,1% dikurang 2,4% sama dengan. Ingat, pengurangan bisa dengan cara bersusun, tetapi harus komanya sejajar. Maka kita temukan hasilnya 3,7%. Kemudian bagian C, 4,5 dikurang 60% sama dengan 450 per 100. Ingat ya, 4,5 itu sama dengan 450 per 100 dikurang 60%. Sama dengan, jadi kalau per 100 itu sama dengan persennya. Jadi 450% dikurang 60%. 450 dikurang 60 sama dengan 390%. Oke, lanjut bagian D. 8/4 dikurang 30% sama dengan. Nah, sama ya. 8/4 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, jadi pecahan biasa dari 8/4 itu sama dengan 4 kali 8, 32 ditambah 1, 33/4. Nah, setelah itu, karena sudah ditemukan pecahan biasa, kita ubah ke persen. Ingat, perhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya 4, maka 4 kali berapa yang menghasilkan 100, yaitu hasilnya 25. Jadi 4 kali 25 itu hasilnya 100. Karena penyebutnya kita kalikan dengan 25, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 25. Nah, kemudian 33 dikali 25 sama dengan 825 per 100 dikurang 30%. Ingat, per 100 itu sama dengan persen. Berarti 825% dikurang 30%. 825 dikurang 30 sama dengan 795%. Oke? Oke, mungkin itu saja materi hari ini tentang
penjumlahan dan pengurangan persen. Semoga Ananda bisa memahami dan terima kasih sudah menyimak video Ustazah. Dan Ustazah berharap Ananda semua mengerjakan worksheet-nya dengan on time. Dan Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.